nggak mau ngomong. Kalau cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang nggak, saya nggak gitu semangat Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Nah, kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang nomor 7 tahun 2006, itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara, Pak. Nah, saya yakin PNS-PNS kita dan TNI-TNI yang jujur atau profesional yang jujur akan jadi orang paling berpotensi untuk menjadi kepala daerah. Pengusaha pun akan takut, Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya, dengan biaya hidup. Kan kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut. Tapi kita tidak mau seperti sekarang juga, Pak, memeriksa orang yang lama-lama, Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita, harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus-menerus ributin ini, ributin apa. Harus ada sesuatu. Yang sudah kenyang, sudahlah rezeki dia. Tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini, Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi, setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak. Saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun, Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya, Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira kita bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul, Pak. Yang bukan duit dia, Pak. Malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung, Pak. Itu pengusaha yang gila SDA, Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti, Pak. Kita spot dana, Pak. Lalu tahun 99 pemilu pertama kita spot PD Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003 saya ikut partai baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi bagaimana oknum KPUD memeras partai baru. Kalau Anda termasuk rakyat juga memeras supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-menyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPUD seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel. Yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai cara mati lampu. Tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli mana tidak asli. Akhirnya sampai jam 7 malam menang 7.000. Komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup toh. Oke. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau gitu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik. Karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan, Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia. Indonesia Crude Price. Untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina lah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian yang luar biasa menurut saya, penyampaian dari Pak Ahok ya di rapat DPR tuh ya, luar biasa ya.
Ini masalah korup-korup di Indonesia nih ya. Tadi banyak sekali yang dijelaskan oleh beliau. Ya, rasa-rasanya kalau kita punya pemimpin seperti Ahok ini, tuntas sudah korupsi ya. Dan ada pula memang orang yang jujur sangat tidak disuka oleh orang-orang yang suka melakukan kejahatan gitu ya. Tapi it's okay lah, saya nggak terlalu jauh ke sana ya. Pak Ahok ini kita sudah tahu mantan gubernur Jakarta, politisi PD Perjuangan, dan kemarin mengundurkan diri dari komisaris utama PT Pertamina ya. Tentu tadi ada juga tanggapan beliau mengenai korupsi di Pertamina beberapa hari yang lalu, dan kemudian ya macam-macam tadi sudah dijelaskan. Saya rasa teman-teman juga sudah paham ya. Nah, saya akan coba melihat dari badut ya, elektron. Hebat Ahok, ayo dukung jadi presiden. Kenapa takut Ahok jadi presiden ya? Kami Arek Lamongan, Kediri, siap mati buat Ahok. Kami di belakangmu Pak Ahok. Sip, Ahok benar, selalu dari urus masalah korupsi dulu. Yang ada baru berjalan, canggih lagi korupsinya. DPR bajingan ya. Dablek Bang Ahok tipu-tipu semua buat apa? Bercokol di DPR kok wakil rakyat nggak tahu? Haha, puyang kutu pret katanya ya. Jujur saja memang Mas Ahok orangnya tegas, agak kasar dan itu karakter dia. Tapi Ahok memang agak jujur ya, masih agak-agak ya. Kalau di Indonesia pingin maju seperti negeri Cina, suka atau tidak, maka koruptor wajib dihukum mati atau 50 tahun seumur hidup. Rampas aset kekayaannya, cabut hak-hak politiknya, miskinkan dia. Baru jos gandos. Kalau tidak, ya tunggu sampai kiamat kurang 3 hari Indonesia tetap begini-begini saja. Gak bakal maju, malah hutangnya yang makin maju. Negaranya defisit dan akan terus defisit. Sampai kapan bro? Sampai kiamat? Ya bisa kali ya kalau seperti ini terus. Korupsi di Indonesia sudah parah, contohnya minyak ini yang merupakan hak rakyat jelata, satu saja caranya lakukan hukuman mati. Kalau ada teman-teman undang-undang hukum mati untuk para koruptor, saya kayaknya paling setuju tuh. Ya, saya langsung acukan tangan tuh, saya setuju Pak. Nah, seperti itu ya. Memang sangat meresahkan sekali ya, kalau kita berbicara koruptor ini miris banget gitu ya. Seperti kemarin ya PT Pertamina yang oplos-oplosan itu ya, Pertamax dan seterusnya atau apalah itu ya. Katanya gajinya miliaran tuh per bulan, tapi rakusnya minta ampun sampai korupsi, sampai ngoplos. Apa nggak biadab juga kayak gitu ya? Kalau seperti itu, jangan samakan perjuangan dengan gibah, itu melemahkan pejuang saja. Dalangnya siapa? Kasus Pertaminanya yang punya kebijakan penguasa RI 1. Tangkap, adili, kirim ke IKN, Ibu Kota Nusa Kambangan. DPR juga mencari celah untuk korupsi. Buktinya RUU perampasan hasil korupsi tidak mau disahkan. Itu sudah lama juga ya perampasan aset, tapi belum clear sampai sekarang. Masya Allah, Pak Ahok bicara benar-benar bicaranya dari hati yang cerdas. Ini baru pejabat yang cinta NKRI, bukan kayak si Hotman yang selalu membela yang sang korup karena dia hanya cari fulus. Pentesan bangkrut ya, gak ada untungnya. Kurang ajar lo mau cuci otak rakyat, ngelepas koruptor dengan ngomong udah rezekinya dia. Itu bukan rezeki ya. Selagi tak dibuat korupsi dihukum mati, sama arti mereka masih mau korupsi. Gampang nandainya, maling berkedok politik. Soal HAM, oh iya HAM. HAM-nya sudah disogok minta triliunan. Hati-hati bicaranya Pak Ahok, banyak pejabat yang membenci Bapak. Untuk Pak Prabowo, tolong dong orang yang berpotensi dipertimbangkan untuk membantu Bapak. Hotman ingin membungkam mulut-mulut yang melawan koruptor. Karena pengacara korupsi gede hasilnya. Tikus sudah menjadi gajah, masih nggak kelihatan juga di depan mata. Sudah gelap negeriku, bahkan sang gajah tak tahu malu, seperti tak ada dosa. Malu saya sebagai warga pribumi kalau yang katakan saudara Ahok dan peran DPR sebagai pengawas di mana? Ya, di mana ini keberlanjutan terus-menerus? Waktu jadi komisaris Pertamina ngapain aja, kenapa baru sekarang ribut-ribut?
kayak yang pulang benar aja. Paling ya, sorry saya paling benar saja. Orang yang cerdas atau jujur cinta rakyat atau NKRI kenapa dibuang sama Jokodok? Rakyat semoga mikir pakai akal sehat. Jangan karena disuap bansos, senang sesat, sengsara 5 tahun. Rasain dah. Buset dah kalau seperti itu ya. Ya, sebetulnya banyak sekali ya penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat pemirsa semua. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.